Beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surah Al-Fatihah, yaitu suatu surah yang di dalam ayatnya itu tidak ada mengandung huruf fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan semoga senantiasa amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, dalam hidup ini tentu setiap kita punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan anak yang durhaka, na'udzubillah, ada yang diuji dengan berbagai penyakit dan berbagai bentuk ujian yang lain. Ada sebagian ujian, ada yang memang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk ujian itu salah satunya adalah penyakit. Dan orang yang hampir tidak pernah sakit di dunia ini yaitu Fir'aun laknatullah alaih, yakni Raja Mesir yang berusaha untuk mengejar dan membunuh Nabi Musa alaihi salam. Namun dengan izin Allah, maka Nabi Musa alaihi salam beserta pengikut beliau itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati lautan, yakni Laut Merah. Nah, itu. Dan Fir'aun ditenggelamkan dan diselamatkan oleh Allah jasadnya untuk menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang yang hidup setelah zaman tersebut. Nah, jika ada di antara saudara dan saudariku sekalian yang saat ini lagi ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang mencemaskan. Kenapa kita sebut mencemaskan? Karena penyakit itu ada yang kategori ringan, sedang, dan berat. Nah, mencemaskan karena penyakit ini mungkin termasuk penyakit yang aneh, mungkin termasuk penyakit yang kategori berat menurut dokter, atau divonis penyakit berat menurut dokter. Apapun penyakitnya, tentu setiap penyakit itu punya penawarnya, punya obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan penyakit, Allah pula yang memberikan kesembuhannya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada saat ini saudara dan saudariku sekalian yang sedang ditimpa sakit, entah anak kah, entah cucu kah, entah orang tua kah, yang penyakit tersebut mengkhawatirkan. Nah, ada satu fadilah, satu keutamaan, salah satu keutamaan dari surah Al-Fatihah, dari sekian banyak keutamaan surah Al-Fatihah dan rahasia surah Al-Fatihah, yakni cukup sediakan air putih, air mineral 1 gelas, air yang masak. Nah, bagus lagi jika ada air zam-zam, bagus lagi jika ada air hujan, bagus lagi air hujan yang langsung di wadah, entah ember, entah gelas, tidak tersentuh oleh atap kita. Apalagi air hujan tersebut jatuhnya di malam bulan Ramadan, apalagi jatuhnya di malam Jumat yang mubarak. Nah, Masya Allah, ini
merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika air putih tersebut sudah tersedia, maka bacakan dengan khusyuk, yakni surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Ingat, 40 kali surah Al-Fatihah. Dibaca dalam kondisi kita dalam keadaan suci, sudah berwudu, terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Bacakan surah Al-Fatihah, bagusnya menghadap kiblat. Nah, setelah selesai, maka air tersebut cukup sebagian diminumkan, sebagiannya disapukan ke seluruh badan, baik itu di wajah, baik itu di umbun-umbun, di kepala, di tangan, kedua tangan, kaki, dan di bagian yang dianggap sakit. Hal ini pernah dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana ketika itu Sayyidina Hasan wal Husain, cucu beliau, dalam kondisi ditimpa sakit yang membuat beliau Rasulullah dalam keadaan cemas. Bayangkan Rasulullah saja juga bisa cemas. Nah, itu beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surah Al-Fatihah, yaitu suatu surah yang di dalam ayatnya itu tidak ada mengandung huruf fa. Jadi surah Al-Fatihah itu silahkan diteliti dari bismillah sampai amin lah, dari bismillah sampai waladhdallin itu tidak ada mengandung huruf fa. Nah, jadi rahasianya dibaca 40 kali berturut-turut, ditiupkan, terus airnya diminumkan dan disapukan. Maka Rasulullah pun melakukan, dan setelah selesai disapukan ke telapak tangan daripada Sayyidina Hasan wal Husain, bagian kepala, bagian wajah, bagian kaki, ya seluruh tubuh lah. Alhamdulillah, biiznillah, qadarullah, berangsur-angsur Sayyidina Hasan wal Husain mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang saat ini lagi ditimpa oleh ujian berupa sakit yang mencemaskan. Semoga Allah memberi kesembuhan, dan semoga kesembuhan tersebut membawakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.